Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ulas Pinjol, ketemu lagi bersama saya di HR YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas seputar pinjaman online ilegal. Dan saya akan membahas resiko-resiko apa saja ketika kita mengalami galbay di aplikasi pinjol ilegal. Nah, ini buat kalian yang sering meminjam atau mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, kalian tuh wajib tahu ya, karena untuk resiko-resiko galbay di aplikasi pinjol ilegal tuh sangat mengerikan. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama adalah penyebaran data. Ketika kita mengalami galbay di aplikasi pinjaman online ilegal, tentunya kita akan mengalami yang namanya penyebaran data. Karena yang namanya aplikasi pinjol ilegal dan aplikasi ini itu tidak resmi. Jadi mereka akan menyebarkan data kita ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi tersebut. Dan salah satu contoh penyebaran data dari aplikasi pinjaman online ilegal adalah mereka akan mengakses semua kontak yang ada di nomor atau di telepon kita ya. Jadi kontak-kontak yang ada di HP kita tuh akan diretas oleh mereka dan akan dichat satu persatu. Jadi mereka tidak hanya menghubungi kontak darurat saja, namun mereka juga akan menghubungi semua kontak yang ada di HP kita. Selain itu, mereka juga akan menyebarkan data-data kita seperti foto KTP ataupun foto kita saat selfie memegang KTP di aplikasi tersebut. Biasanya mereka akan menyebarkan ke seluruh kontak mereka ataupun kayak membuat grup penagihan hutang atas nama kita dengan gambar DP foto kita yang lagi memegang KTP. Dan banyak kejadian juga mereka menyebarkan data lewat medsos ke grup-grup yang diikuti oleh kita di aplikasi Facebook. Yang kedua adalah bunga yang sangat tinggi. Ketika kita mengalami galbay di aplikasi pinjol ilegal, kita akan dikenakan denda keterlambatan yang sangat tinggi. Tentunya untuk acuan bunganya dan juga denda keterlambatan ini lebih tinggi dari pinjol legal. Dan untuk denda keterlambatannya itu tidak terbatas. Kalau di aplikasi pinjol legal, kita hanya dikenakan denda senilai 100%. Jadi kalau kita pinjam 5 juta, denda keterlambatan juga akan sampai di 5 juta, jadi totalnya 10 juta. Namun di aplikasi pinjaman online ilegal untuk denda keterlambatannya itu tidak terbatas. Jadi selama kita belum membayarnya, dendanya akan terus berjalan yang pada akhirnya nanti hutang kita atau tagihan kita akan semakin membengkak. Yang ketiga adalah teror dan ancaman-ancaman di media komunikasi. Mereka akan meneror ke nomor kita dengan mengancam akan didatangkan debt collector atau akan dipenjara dan lain-lain. Untuk ancaman dari pinjaman online ilegal ini terbilang sangat mengerikan. Jadi mereka akan mengirimkan pesan dan menakut-nakuti atau menggetarkan kita dengan cara mereka, namun caranya beda dengan pinjol legal. Di aplikasi pinjol ilegal ini terbilang cukup mengerikan dan akan membuat kita kepanikan. Teruntuk yang baru pertama kali galbay di aplikasi pinjaman online ilegal, tentunya ini akan membuat mereka ketakutan dan panik. Yang pada akhirnya mereka akan melakukan segala hal agar bisa membayar pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal tersebut. Contohnya seperti gali lubang tutup lubang. Jadi mereka akan melakukan pinjaman lagi di aplikasi-aplikasi lain untuk membayar tagihan di aplikasi tersebut. Namun buat kalian yang mengalami galbay di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian tidak dianjurkan untuk melakukan hal seperti itu. Karena jika kalian tidak bisa membayar di aplikasi pinjaman online ilegal, kalian sudah stop saja, tidak usah dibayar. Apalagi beberapa waktu lalu pernah diinfokan oleh Kominfo bahwasannya kalian boleh pinjam uang di pinjol ilegal sebanyak-banyaknya namun tidak usah dibayar. Kalaupun ada ancaman dari mereka akan melaporkannya ke pihak polisi, itu bagus. Yang ada mereka akan ditangkap karena mereka adalah salah satu perusahaan pinjol ilegal yang tidak resmi. Jadi kalaupun kita dilaporkan, yang ada mereka yang akan ditangkap. Jadi kalau kalian mendapatkan ancaman akan dilaporkan ke polisi, itu hanya menakut-takuti saja. Jadi kalian tidak perlu takut. Yang selanjutnya adalah kedatangan debt collector lapangan. Namun kalian tidak perlu takut dan panik seperti yang tadi saya bilang. Kalian tuh harus tetap tenang karena mereka itu pinjol ilegal. Jadi jika mereka melakukan hal-hal di luar batas kayak penagihan yang kasar ataupun menyita barang yang ada di rumah kalian, kalian tinggal melaporkannya saja. Karena mereka ini pinjol ilegal dan nantinya jika kalian melaporkannya, mereka akan ditangkap dan perusahaannya akan atau kantornya akan digerebek.
Jadi pada intinya, kalau kalian mendapatkan ancaman ataupun kedatangan debt collector lapangan ke rumah dari pinjol ilegal, kalian tidak perlu takut karena mereka pinjol ilegal yang tidak resmi. Nah guys, itulah tadi informasi seputar resiko galbay di aplikasi pinjaman online ilegal. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami galbay di aplikasi pinjol ilegal, kalian tidak perlu takut akan kedatangan debt collector ataupun ancaman-ancaman lewat WhatsApp. Karena mereka adalah aplikasi pinjol ilegal yang tidak resmi dan tidak ada perizinannya. Kalaupun mereka melakukan hal-hal di luar batas, kalian tinggal melaporkannya saja. Nantinya kantor mereka akan digerebek karena mereka adalah perusahaan pinjol ilegal tanpa izin. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.